から25分、地震と火山の業務について説明を行います。Pertama-tama akan ada penjelasan mengenai tugas-tugas kegiatan terkait dengan masalah gempa bumi dan juga gunung api selama 25 menit dari jam 10 sampai jam 25. それからその後30分、今度は、予報とか警報に関する業務の説明を行います。Dan setelah itu 30 menit berikutnya adalah penjelasan mengenai sistem peringatan ini. 11時から20分をかけて、地震と火山の業務を行っている原業室、作業室を視察してもらいます。 Kemudian setelah itu dari jam 11 selama kurang lebih 20 menit kita akan ajak baguskan untuk meninjau ruang operasi, ruang operasional untuk masalah gempa dan gunung api. 最後に予報や警報の作業をしている原業室、作業室を見ていきたいと思います。 Kemudian yang terakhir kita akan ajak baguskan untuk mengunjungi bagian yang menangani masalah perakiraan cuaca. 今日はインドネシアから遠いところお越しいただきましてありがとうございます。 Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu sekalian dari Indonesia yang jauh-jauh datang ke sini. Kami merasa gembira sekali, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di sini. 今日の気象庁の方法が皆様の身にとって実り多いことを期待いたします。 Mudah-mudahan kunjungan Bapak Ibu sekalian ke kantor CME pada minggu depan kali ini bisa menjadi kunjungan yang membawa manfaat seperti yang Bapak Ibu sekalian rasakan masing-masing. それでは地震と火山についての業務の説明をいたします。 Sekarang akan masuk pada penjelasan pertama, yaitu penjelasan mengenai kegiatan atau tugas-tugas terkait peringatan gempa bumi dan gunung api. 地震火山部の小上さんをご紹介します。 Dan yang akan memberikan penjelasan adalah Miss Ogami, beliau dari divisi pengamatan pemantauan gempa bumi dan tsunami. Selamat pagi. Selamat pagi. 資料をたくさん配ったんですが、時間がないのでかいつまんで説明をしています。 Hai, materi yang kami berikan cukup banyak, tapi karena waktu kita sangat mepet, jadi saya akan jelaskan secara singkat saja. まず日本がある場所ですけれども、 Ini adalah gambar kita lokasi di mana Jepang berada di dalam peta dunia. 太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレートの境界にありますので、非常に地震が多いところです。 Jepang merupakan sebuah negara yang berada pada pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu lempeng Pasifik, ya, kemudian lempeng Filipina dan lempeng Eurasia, sehingga merupakan negara yang sangat rawan sekali akan gempa. 人の感じない地震を含めると1年間で130万程度の地震が発生しています。 Jika dihitung termasuk pada gempa-gempa bumi yang tidak terasa oleh tubuh manusia, dalam satu tahun di Jepang terjadi gempa sekitar hampir 130.000 kali gempa, termasuk yang tidak terasa, yang tidak dirasakan oleh manusia. それらの地震を監視するために、気象庁では大学や研究機関と協力して地震計を設置しています。 Dalam rangka untuk mendeteksi atau monitoring gempa tersebut, maka Badan Meteorologi Jepang bekerja sama dengan universitas-universitas maupun dengan lembaga-lembaga lainnya. また気象庁では日本では震度は人ではなく機械で観測している。 Kemudian untuk pengukuran tingkat getaran atau tingkat guncangan gempa, maka di Jepang sekarang tidak lagi menggunakan yang dirasakan oleh manusia, tapi menggunakan alat ukur. そのため自治体や気象庁が4400の震度計をつけています。 Dengan itu saat ini di Jepang sudah ditempatkan sebanyak kurang lebih 4.400 seismometer, yaitu alat mendeteksi gempa di seluruh daerah-daerah kota besar maupun kota kecil di 4.400 lokasi. 震
それらのデータはすべて気象庁に集められています。Dan seluruh data-data yang dideteksi oleh sistem meteor tersebut semuanya akan dikumpulkan, akan terkumpul di Badan Meteorologi Jepang JME ini. 気象庁では東京と大阪にEPOSと呼ばれるシステムを持っていて、地震の活動を監視しています。JMA atau Badan Meteorologi Jepang memiliki sebuah sistem untuk mengamati fenomena gempa yang disebut sebagai EPOS. Dan sistem ini dipasang di dua kota, yaitu di Tokyo dan Osaka. Dipasang di dua lokasi ini karena saling masing-masing akan menjadi satu yang saling mendukung, menjadi backup. Ketika salah satu mesin di satu kota, Tokyo dan Osaka itu bermasalah, maka mesin yang lainnya, yang satunya lagi juga akan membackup fungsi atau menggantikan fungsi mesin yang sedang bermasalah. Sehingga karena itulah dipasang dua mesin EPOS. Selain itu, JMA, Badan Meteorologi Jepang juga memiliki alat untuk monitoring tsunami. Dan alat tersebut saat ini sudah terpasang di 225 lokasi atau 225 stasiun monitoring tsunami. Jadi untuk bisa mendeteksi tsunami secara lebih cepat, jadi alat-alat mendeteksi tsunami ini tidak hanya dipasang di garis pantai, pesisir pantai, akan itu juga di tengah laut dengan memasang berbanyak buoy misalnya. Sekarang akan saya jelaskan mengenai waktu untuk menyiarkan atau menyebarluaskan informasi gempa. Jadi ketika terjadi sebuah gempa yang diperkirakan akan membawa guncangan yang cukup keras, maka pada saat itu dalam beberapa detik kemudian setelah dideteksi itu akan segera disampaikan peringatan dini, alarm peringatan dini. Apabila yang dideteksi itu adalah gempa yang berpotensi pada skala intensitas 3 ke atas, maka akan disiarkan informasi dini gempa bahwa akan terjadi gempa dengan skala 3 atau lebih. Apabila diperkirakan akan disertai dengan tsunami, maka dalam waktu tidak sampai 3 menit akan ada peringatan tsunami. Dan setelah itu setiap daerah akan menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat atau orang-orang yang berkepentingan di daerah tersebut. Dan setelah itu apabila tsunami benar-benar datang, maka secara berkala akan diinformasikan berapa ketinggian tsunami yang telah sampai. Sekarang akan saya jelaskan sistem peringatan dini gempa atau earthquake early warning system. Seandainya ketika dideteksi satu gempa di satu lokasi atau dua lokasi terdekat, maka ketika dideteksi ada sinyal gempa di satu titik atau dua titik, maka akan segera dilakukan perkiraan berapa besar intensitas gempa yang akan timbul setelah itu.
Kemudian jadi ketika deteksi di satu titik atau dua titik tempat monitor gempa ada getaran gempa, akan segera diperkirakan berapa tingkat intensitas gempa yang bakal timbul. Kemudian jika alat-alat yang lain juga mendeteksi semakin banyak mendeteksi, maka data atau informasi tingkat intensitas gempa yang akan dikeluarkan akan semakin akurat. Sekarang mengenai sistem peringatan tsunami. Jadi jika kita melakukan perkiraan tsunami setelah adanya gempa, ada kalanya ini sudah tidak keburu, sudah terlambat. Ya. Oleh karena itu dalam rangka untuk mempercepat perhitungan atau perkiraan tsunami, maka JMA itu melakukan berbagai perhitungan angka-angka standar sekitar 100.000 lebih data itu kita input terlebih dahulu di dalam komputer. Jadi 100.000 data tersebut yang berupa skenario tsunami itu sudah diinput terlebih dahulu ke dalam komputer. Jadi ketika dideteksi suatu potensi tsunami, maka akan mencari data yang mendekati dengan informasi yang diperoleh tersebut. Akan langsung mengambil data yang sudah tersimpan terlebih dahulu di dalam komputer. Kemudian mengenai sistem peringatan tsunami itu dibagi menjadi 3 kategori. Jadi ketika terjadi suatu gempa yang sangat besar, maka perhitungan berapa skala Richternya atau berapa magnitudenya itu tidak akan bisa dilakukan secara cepat saat itu juga. Demikian juga perkiraan potensi tsunami-nya juga tidak bisa diperkirakan secara persis berapa skala tsunami yang bakal menerpa. Maka yang dilakukan pertama adalah hanya memberikan sinyal bahwa gempanya besar, dan tsunami-nya tinggi, belum akurat ya. Kemudian setelah itu akan segera dilakukan perhitungan secara tepat mengenai berapa energi atau skala Richter tempat tersebut. Begitu diketahui berapa magnitudenya, maka akan segera dihitung secara persis berapa potensi ketinggian tsunami yang bakal tiba. Yang pertama hanya mengatakan itu besar dan tsunami tinggi, belum dalam angka akurat. Tapi setelah magnitudenya ketemu, langsung akan dilakukan perhitungan dan mengeluarkan perkiraan ketinggian tsunami. Dan informasi dari hasil perhitungan JMA, Badan Meteorologi Jepang ini, akan diinformasikan ke berbagai pihak atau instansi lembaga terkait melalui berbagai cara. Jadi informasi itu tidak hanya disebarluaskan, diseminasikan melalui televisi atau radio saja, akan tapi juga melalui handphone atau menggunakan radio, gelombang radio, siaran radio. Ini adalah gambar tayangan televisi aktual ketika ada informasi dari JMI. Jadi sambil menampilkan informasi tingkat gempa, jadi intensitas gempa yang ada, terus di bagian kanan bawah bisa ditampilkan peta Jepang dan lokasi di mana potensi akan ada tsunami.
国際的な津波情報についてです。 Kemudian berikutnya mengenai informasi tsunami internasional. 日本は北西太平洋津波情報センターというものを運営しています。 Jepang itu mengelola sebuah sistem yaitu ini Northwest Pacific Tsunami Advisory Center atau NWPTAC. Di sini Indonesia itu semuanya Pusat Anjuran Tsunami Pasifik Barat Laut NWPTAC. 各国の津波や地震の情報が気象庁に送られてくるので、津波の注意報を発表します。 Kemudian informasi ini merupakan satu layanan informasi tsunami yang akan disampaikan kepada berbagai lembaga atau instansi yang berwenang di tiap negara untuk menyampaikan informasi tsunami. これらの情報は地震発生後20分程度で発表されます。 Informasi tsunami ini ke internasionalnya akan segera bisa disampaikan dalam waktu paling lambat 20 menit setelah gempa terjadi. Sekarang berikutnya mengenai gunung api. Di Jepang itu sekarang ada 110 gunung berapi. Kemudian dari 110 gunung api itu ada 47 gunung api yang statusnya sangat aktif. Nah, ini 47 gunung api yang aktif ini yang sekarang dilakukan monitoring. Baik, jadi kita memiliki pusat pengamatan gunung api di 4 kota, yaitu di Sapporo, Sendai, Tokyo, dan Fukuoka. Jadi gunung api itu kita pantau, kita monitor dengan menggunakan berbagai instrumen. Jadi berdasarkan dari informasi monitoring gunung api, pemantauan gunung api ini, maka kita akan mengirimkan 2 jenis informasi, yaitu informasi yang bersifat berkala secara rutin dan informasi yang bersifat insidental pada saat tertentu saja. Kemudian kami menerapkan 5 jenis tingkat kebahayaan gunung api dalam 5 tingkat, 5 level ya. Jadi level 4 dan level 5 itu adalah merupakan level di mana gunung api ini akan berpotensi membawa dampak negatif kepada para anggota masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api tersebut. Untuk level 3 sampai dengan level 1 yang paling rendah, ini merupakan level di mana gunung api tersebut tidak berpotensi membawa dampak negatif kepada masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api tersebut. Saat ini, pada detik ini, tidak ada gunung api di Jepang yang sekarang berstatus level 4 atau 5, tidak ada. Semuanya tidak tertolong. Mengenai informasi ke gunung apian pun, kami juga mengirimkan informasi ke negara-negara lain, informasi internasional. はい、Jepang kita memiliki fungsi sebagai dari bahasa Inggrisnya PAAC ya, Volcanic Ash Advisory Center, pusat anjuran abu vulkanik. Ini
Seandainya abu gunung api vulkanik itu sampai masuk ke mesin pesawat, jet pesawat, itu akan bisa membawa pengaruh dampak yang sangat berbahaya bagi pesawat, bagi suatu pesawat. そのため世界に9個のセンターを置いて情報を発表しています。 Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka di seluruh dunia ada 9 pusat informasi abu vulkanik yang diperuntukkan bagi penerbangan. 火山灰情報センターではパイレットレポートや衛星画像などの情報も手に入れて情報を発表しています。 Dan informasi ini akan menyampaikan informasi mengenai data パイロットレポート、航空飛行パイロットからの情報ですね。 Jadi mengumpulkan informasi dari para pilot yang sedang mengudara, dan juga gambar-gambar ini satelit, informasi satelit. Jadi berdasarkan laporan pilot dan juga data gambar satelit. Dan berikutnya mengenai pendidikan atau penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka untuk kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam rangka menyelamatkan diri terhadap bencana itu ada 3 langkah yang selama ini kita dengar, yaitu Jijo, Kyojo, dan Kojo. Jijo itu menyelamatkan diri sendiri, kemudian Kyojo itu saling menyelamatkan dengan tetangga, dengan keluarga dan sebagainya, dan Kojo itu adalah penyelamatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau instansi pemerintah. Kemudian Kojo atau penyelamatan oleh pemerintah itu merupakan sebuah penyelamatan dasar yang paling dasar yang diberikan, yang disediakan oleh instansi atau pihak pemerintah. Akan tapi kalau hanya menggantungkan pada bantuan penyelamatan pemerintah, maka kemungkinan akan bisa menyelamatkan banyak orang akan jadi lebih sedikit. Oleh karena itu dalam rangka untuk lebih banyak bisa menyelamatkan orang dan bisa lebih siap terhadap bencana, maka perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat maupun dukungan dari orang per orang, jadi dukungan individual. Dan akan saya sampaikan satu buah contoh. Ini disebut sebagai satu mukjizat yang terjadi di kota Kamaisi. Kota Kamaisi merupakan kota yang berada di Jepang di bagian utara, dan merupakan kota yang kemarin dilanda tsunami pada waktu gempa tahun 2011 yang lalu. Dan kota Kamaisi merupakan kota yang sangat aktif melakukan berbagai bentuk drill atau latihan evakuasi terhadap tsunami, dan juga kesadaran masyarakat tinggi akan bencana itu tinggi. Dan pada waktu kejadian gempa tahun 2011 yang lalu, itu anak-anak SD itu semuanya bisa berhasil menyelamatkan diri sesuai dengan yang telah mereka lakukan, latihan yang telah mereka lakukan selama ini. Ini ditunjukkan dengan huruf A yang ada di bagian tengah itu, bagian atas ya, anti A, halaman 31. Pada waktu itu lokasi SD ada di A, akan tapi tebing yang ada di belakang bangunan sekolah itu waktu itu runtuh ya, sehingga anak-anak itu semuanya evakuasinya bukan di A tapi ke B, pindah ke B.
最終的には C に避難したんですが、 Dan pada akhirnya mereka semua mengungsi atau evakuasi ke titik C. 茶色で塗った部分が津波の被害を受けた部分で中で、 Kemudian yang diarsir dengan warna yang dikode dengan warna coklat itu merupakan daerah yang terlanda tsunami. 結果的に C まで逃げたことによって命が助かることができました。 Dan hasil akhirnya karena mereka semua mengevakuasi diri, yang terdiri dari A pindah ke C dan berhasil sampai ke C, maka semuanya terbebas dari terpaan tsunami sehingga selamat semua. 3月11日に警報を聞いてすぐ避難したかについてアンケートを取ったものです。 Ini adalah merupakan hasil angket yang diambil setelah kejadian gempa tahun 2011 bulan Maret tanggal 11 yang lalu. 津波が来てから逃げた人は、津波に飲まれたり、あと津波をかぶったりした人が非常に多くいます。 Jadi pada dari data ini kita bisa melihat bahwa orang yang menyelamatkan diri setelah melihat tsunami itu banyak yang tidak selamat atau yang dia selamat tapi sempat terkena air tsunami. そのため、津波の警報を聞いたらすぐに避難するようにという教育がとても大事になります。 Oleh karena dari sini itu sangat penting ditekankan bagi masyarakat, jangan mengevakuasi diri setelah betul-betul tsunami itu datang. Tapi evakuasilah diri sendiri begitu mendengar ada peringatan untuk segera menjauh dari pantai. 気象庁では広報や教育のためにさまざまなものを作成しています。 Kemudian kantor JMA Badan Meteorologi Jepang juga menyebarluaskan berbagai informasi melalui berbagai media atau berbagai cara membuat untuk menginformasikan pada masyarakat luas. ポスターやパンフレットは、学校や公共施設で見ています。 Misalnya membuat poster-poster atau pamflet atau selebaran. Ini bisa kita lihat di tempat-tempat umum atau di sekolah-sekolah. Ini semuanya kita sebarkan di sana dan ditempelkan di tempat tersebut. ビデオやインターネットページは、インターネットやあと気象庁が参加するイベントなどでも流しています。 Kemudian video dan TV internet itu bisa dilihat melalui internet atau di tempat-tempat yang sedang ada event, dan di mana kantor JMA ikut dalam event tersebut. Itu kita juga menyebarluaskan informasi melalui tayangan video atau TV di internet. さらに興味がある方や防災担当者のためにワークショップなどを行っています。 Selain itu juga kami menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan pelatihan atau workshop yang diperuntukkan bagi orang-orang yang punya minat terhadap kebencanaan ini atau kepada orang-orang yang merupakan petugas-petugas atau orang-orang PIC dari masalah bencana. Jadi kita mengadakan berbagai bentuk workshop dan kuliah. Penjelasan diri saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Silakan ya Pak. Jepang ini edukasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana itu sangat tinggi. Hampir semua departemen melaksanakan hal yang sama. Waktu di Kementerian Kabinet kita juga mendapatkan penjelasan bahwa di sana juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini. Di Badan Meteorologi ini pun kita mendengarkan hal yang sama. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana koordinasi dari berbagai lintas sektoral ini di dalam hal edukasi kepada masyarakat ini sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Karena berbagai institusi tadi melaksanakan hal yang sama. Apakah tidak terjadi
tumpang tindih di dalam pelaksanaan tugas atau bagaimana. Nah, apakah itu juga terjadi di skala prefektur dan kabupaten kota misalnya? Itu yang saya ingin tanya. Terima kasih. Tugas yang jelas, tugas kewenangan dan tugas yang ditangani masing-masing pelaksana atau lembaga. Misalnya untuk ke kantor kabinet itu lebih mengarah tugasnya itu intinya pada masalah penetapan kebijakan nasional di kantor kabinet ya. Kemudian untuk kantor JMA ini lebih pada operasional ya. Kemudian juga jadi pendidikan pada masyarakat itu juga ini pada prinsipnya kita telah melakukan koordinasi dan melakukan pembagian tugas. Terus misalnya pemerintah prefektur atau pemerintah kota kabupaten itu mereka ketika mau melakukan membuat suatu event tertentu kita diundang. Jadi JMA kita ikut pada kegiatan di provinsi atau di prefektur atau di kabupaten ya, di kabupaten kota. Jadi sudah ada pembagian tugas. Maksudnya kalau 議会に皆さんが被害防止に向けた対策を出す。 Jadi termasuk dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat pun ada pembagian tugas. Jadi karena JMA ini lebih bersifat operasional, maka pamflet-pamflet ataupun selebaran humas yang disebarkan oleh JMA ini lebih berfokus, isinya lebih fokus pada menginformasikan mengenai fenomena dari gempa, fenomena dari jenis bencana ini dan berupa fenomenanya. Kemudian untuk selebaran atau pamflet yang disebarkan oleh kantor kabinet misalnya, itu isinya lebih fokus pada bagaimana bentuk penyelamatan diri terhadap orang-orang, bagaimana menyelamatkan diri dari gempa. Tapi untuk selebaran dari JMA lebih apa itu tsunami, apa itu ini berupa fenomenanya. Kalau ini berupa tindakan apa yang harus dilakukan penyelamatannya. Misalnya juga informasi selebaran pamflet mengenai angin puting beliung atau tornado itu sama-sama JMA sama kantor kabinet mengeluarkan selebaran seperti itu. Tapi selebaran yang dari JMA adalah isi tentang apa sih itu angin puting beliung, bagaimana sih tingkat kebahayaannya gitu. Tapi untuk yang kantor kabinet itu apa sih yang harus kita lakukan ketika ada angin puting beliung, bagaimana penyelamatnya gitu. Jadi isinya tidak ada yang pokok-pokoknya terlalu banyak ya, harus semua titik terlalu banyak ada. Jadi JMA lebih fokus pada menjelaskan fenomena alam. Nah, kebetulan di daerah saya itu terjadi tsunami tahun 1977. Di mana Pak itu Pak? Pak? Di Kecamatan Lindung yang menewaskan lebih kurang 7.000 orang. Sumbawa. Ya, Sumbawa. Ya. Dulu Sumbawa itu belum tahu itu tsunami apa-apa itu. Modelnya saat itu jadi air laut meledak, surut dia, kira-kira 3 kilo hilang. Ya, 3 kilo air laut hilang, kira-kira hitungan 3 menit meledak lagi dia. Itu naiknya sampai 12 meter. Jadi 2 kampung habis dia ya. Nah, kondisi ini kalau kita lihat dengan terjadi, kita gambar slide foto ya yang ada di Jepang. Nah, gambaran kita sekarang ini dengan alat yang dipasang deteksi di negara Jepang pun ya, tadi sudah disampaikan, hanya bisa menentukan besar dan tinggi ya, mendeteksi. Nah, kondisi seperti ini, jadi kalau kita hitung dengan penyelamatan masyarakat, kita sudah tidak tahu ya, prosesnya akan terjadi paling enggak korban itu banyak ya. Nah, kondisi seperti itu. Nah, alat yang dipasang ini ada di perairan garis pantai, ada yang di tengah ya. Nah, yang perlu kami pertanyakan, beda enggak pendeteksian di perairan pantai dan di tengah itu lebih cepat memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi yang terjadi bencana tsunami itu. Begitu Pak, terima kasih. Baik. 私のところではもちろん沿岸と海底が全て同じ距離ではないですけれども、大体20分距離です。その海のどのぐらい遠いのが見えましたしね。遠いと言っても
速だと新幹線とか速いスピードで行って、陸に近づくとスピードが遅くなる。部位が距離がどれくらいかによるんですけど、沖合の水力量があれば、なんていうか、そうですね、そのぐらいの余裕ができる。Ya, jadi alat pendeteksinya itu kan kalau di Jepang dipasang ada di garis pantainya, sama yang satu di tengah laut. Terus berupa buoy. Terus buoy-nya itu dipasang di tengah laut, di itu kira-kira sekitar sekian ratus kilo dari garis pantai di tengah laut itu. Terus ya sekian ratus sampai sekian ratus kilometer dari garis pantai dipasangnya buoy. Dan perbedaan waktu yang bisa diperoleh dengan memasang di tengah laut itu adalah kurang lebih maksimum 20 menit, bisa mendeteksi lebih awal. Jadi karena karakteristik dari sebuah tsunami, semakin dalam lokasi tsunami terjadi di bagian dalam laut itu, dia kecepatan semakin cepat. Semakin mendekati ke darat, kecepatan akan melambat. Jadi dengan memasang buoy di sekian ratus kilo di tengah laut itu bisa mendapatkan antara 10 sampai 20 menit waktu lebih cepat mendeteksi tsunami. 観測された津波の高さで海岸の高さの予想ができるので正確です。 Kemudian juga selain itu kita akan bisa memperoleh data yang lebih akurat dengan memasang buoy di tengah laut tersebut. Karena dengan mengetahui berapa ketinggian tsunami yang dideteksi di tengah laut itu, kita akan bisa memprediksi berapa ketinggian tsunami yang akan muncul, yang akan sampai ke darat. Kita akan bisa mendeteksi secara lebih akurat. Saya berdua semua. Pendek ya pertanyaan pendek kita. Melalui sirine, kemudian melalui handphone. Nah, untuk yang jenis sirine di seluruh wilayah yang ada di Jepang, apakah ada standarnya untuk sirine peringatan dini tsunami? Ada apa? Ada apa? Suara sirine untuk peringatan dini tsunami. Iya, ya. Karena ada keseragaman, ada standar. Karena kebetulan Indonesia sedang menyusun standar nasional di SNI untuk jenis sirine. 質問短いですけれども、先に津波警報を皆さんに皆さんに知らせるための津波警報は、携帯を使ったりとか、中にはサイレンを使ったりとかあると思うんですけれども、お伺いしたいのはこのサイレンの音の種類、どういう音をするのか、それは標準的な音があるんですか。インドネシアも今それ実はそのサイレン津波のサイレンに関しては今どういう音にするのかという一応インドネシアの標準にしようとしているところなんですけども、いろんな音だとあれは何のサイレンかとわからないんですね。それからこの音はこれ津波のサイレンだというのはこう統一されてますか。Di Jepang sih belum ada keseragaman secara nasional. Di tiap-tiap pemerintah daerah itu mempunyai suara sirine sendiri-sendiri.統一されてないんですか、tidak diseragamkan secara nasional. はい。Nama saya Komatsu, saya dari divisi forecasting. Sekarang menjelaskan saya belajar mengenai tugas dari bagian divisi weather forecasting atau perakiraan cuaca. Dalam penjelasan saya akan fokuskan pada perakiraan cuaca dalam kaitan dengan penanggulangan bencana. Seperti telah kita ketahui bahwa Jepang merupakan negara yang sering diterpa oleh berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, kemudian gunung api, kemudian angin taifun atau berbagai bencana lainnya. 先ほどの話にもありましたけれども、2011年には地震と津波による災害がありました。
Seperti yang tadi telah dijelaskan pada narasumber sebelumnya, bahwa tahun 2011 yang lalu Jepang dilanda gempa besar yang disertai dengan tsunami yang besar pula. また、最近では大雨による土砂災害も起きています。 Dan belakangan ini kita ketahui bahwa Jepang juga dilanda bencana yang diakibatkan karena hujan deras. 日本においてはさまざまな自然災害に対する危機管理が求められます。 Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk memiliki satu kegiatan manajemen krisis yang handal. こちらは自然災害の死者数と行方不明者数を表したグラフです。 Grafik papan ini menggambarkan berapa jumlah orang korban hilang atau meninggal yang diakibatkan oleh berbagai bencana. 最高20年では、地震や津波による死者数、行方不明者数が5000人を超えています。 Jadi dalam 20 tahun terakhir ini banyak sekali orang yang menjadi korban meninggal atau korban gempa. Kalau gempa 20 tahun yang lalu itu sampai menelan korban sebanyak 5.000-an jiwa. また約50年前に、死者5000人を超える、台風が発生しています。 Kalau kita kembali melihat secara di masa lalu, kurang lebih 50 tahun yang lalu, juga sempat terjadi bencana yaitu berupa angin taifun dan topan yang membawa korban 5.000 orang lebih. この台風が日本の災害対策を変えるきっかけとなりました。 Dan bencana topan tahun 60-an ini menjadi satu titik balik Jepang dalam mengevaluasi kembali maka antisipasi penanganan bencana setelah itu. その台風が、こちらの、台風セラです。 Kemudian angin topan yang dimaksud adalah ini angin topan Vera tahun 59. 1959年に発生した台風セラによって、大勢の人が亡くなりました。 Jadi banyak orang yang menjadi korban dan meninggal akibat terpaan angin topan Vera tahun 1959. この台風の勢力が非常に大きかったことに加えて、停電により住民に情報が伝えられなかったこと、危険地帯についての周知不足、防災体制が不十分であったことなどから被害がさらに拡大しました。 Jadi selain angin topan ini, selain kekuatan angin topan itu sendiri besar sekali, pada waktu itu yang semakin memperparah kondisi adalah karena terjadi listrik padam. Karena listrik padam, maka informasi awas atau bahaya tidak tersampaikan kepada para masyarakat dan juga langkah-langkah penanganan bencana yang ada saat itu masih belum memadai. Sehingga ini yang berakhir pada terbunuhnya 5.000 lebih orang menjadi korban. 台風による経験を踏まえて、1961年、災害対策基本法が制定されました。 Nah, tadi saya katakan bahwa bencana topan ini menjadi titik balik pada Jepang dalam penanganan bencana, yaitu adalah 2 tahun setelah adanya kejadian atau tragedi topan Vera tadi, yaitu tahun 1961, Jepang menetapkan undang-undang pokok penanggulangan bencana. この法律では、防災に関する国や地方自治体等の責任が明確にされています。 Undang-undang pokok penanggulangan bencana ini mengatur secara tegas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing level pemerintahan, pemerintah pusat, daerah dan lainnya mengenai terhadap kegiatan penanggulangan bencana. Jadi merumuskan secara tegas tugas dan tanggung jawab. 国は中央防災会議を設立し、防災基本計画を策定することとしています。 Jadi bagian tugasnya selanjutnya itu adalah untuk pemerintah pusat, tugas utamanya adalah pemerintah pusat itu harus membentuk badan penanggulangan bencana pusat dan juga menetapkan berbagai bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional. また、防災対策を、担当する政府の機関というのが指定されています。
Dan setelah itu juga ditetapkan kementerian apa bertanggung jawab mengenai apa terkait masalah penanggulangan bencana. Ini juga dijelaskan dalam undang-undang. 国のほか、各都道府県、各市町村での防災計画を立てることが定められています。 Selain itu undang-undang ini juga mengharuskan selain pemerintah pusat membuat rencana penanggulangan bencana dari RBB, undang-undang juga memerintahkan kepada pemerintah daerah, pemerintah prefektur maupun pemerintah kota, kabupaten, kota, desa itu juga untuk menyusun RBB di tingkat masing-masing pemerintah daerah, yang prefektur yang kota, desa. 気象庁はこの災害対策基本法、また気象業務法などに基づいて国の防災関係機関の一つとしてさまざまな防災気象情報を提供しています。 Kemudian JMA Badan Meteorologi Jepang merupakan salah satu institusi yang ditunjuk oleh undang-undang pokok penanggulangan bencana tadi dan juga menjalankan tugas mengamati informasi cuaca dan それは気象庁から発表された情報は都道府県や市町村に伝えられて、市町村はそれを踏まえて避難計画、避難指示等をに対して発表します。 Di dasar hukum tugas dari JMA ini adalah tadi perintah undang-undang pokok penanggulangan bencana dan juga undang-undang tentang tugas pengamatan cuaca di undang-undang itu. Jadi informasi JMA akan memberikan informasi cuaca yang akan dikirimkan kepada seluruh pemerintah daerah yang ada di tempat ini. Dan pemerintah daerah itu berdasarkan pada informasi JMA Badan Meteorologi Jepang itu akan menentukan langkah antisipasi atau langkah penanggulangan bencana di level mereka masing-masing. また、気象庁が発表する防災気象情報は政府の関係機関に伝えられ、防災対策に役立てられる。 Dan informasi yang diperoleh yang dibuat oleh JMA ini juga akan disampaikan ke pemerintah pusat atau ke kementerian-kementerian terkait. Jika pemerintah pusat atau kementerian terkait akan bisa menyusun dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang akan dilakukan pada saat itu. 気象庁が提供する情報は、防災計画、防災対策を行うためのトリガーとして使われています。 Dan informasi dan data-data dari JMA ini akan dimanfaatkan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk menyusun rencana penanggulangan bencana RBB maupun tindakan penanggulangan bencana pada saat tersebut. こちらは、気象庁が発表する防災情報です。 Ini adalah jenis-jenis yang tampak di mana jenis-jenis informasi yang diterbitkan oleh dikeluarkan oleh JMA. 気象警報、それから土砂災害警戒情報、降水予報、台風予報などがあります。 Jadi berupa informasi meteorologi dalam rangka penanggulangan bencana, yaitu berupa peringatan cuaca, kemudian juga anjuran, kemudian juga informasi peringatan bencana akibat sedimen, karena longsor dan sebagainya, kemudian informasi mengenai banjir dan informasi mengenai angin topan dan analisa. こちらは、特別警報、注意報のIni adalah tabel yang menggambarkan jenis tingkat anjuran atau tingkat peringatan darurat yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi JMA. 特別警報は、特に顕著な災害が予想される場合に発表されるので、昨年から運用を開始しました。 Dan peringatan darurat khusus ini terutama diinformasikan ke pemerintah prefektur dan baru mulai diterapkan tahun lalu. その経緯については後ほど説明します。 Mengenai latar belakang kenapa dikeluarkan peringatan darurat khusus ini nanti akan dijelaskan di belakang. こちらは警報、注意報が発表された時の市町村の対応に求められる住民の行
layar berikut menunjukkan tabel yang menggambarkan apa yang harus dilakukan, respons apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian juga respon apa yang harus dilakukan oleh masyarakat penduduk yang ada di situ ketika melihat atau mendapat informasi peringatan dalam skala dari berupa anjuran, siaga atau awas atau peringatan darurat khusus. 警報が発表された場合、市町村では避難指示、勧告を発表したり、避難所を開設したりします。 Ketika diterbitkan peringatan atau awas, maka pemerintah daerah akan mengeluarkan anjuran untuk evakuasi pada masyarakat ya, dan pemerintah daerah juga menyiapkan tempat evakuasi. 住民はこれらの情報に注意して避難場所やより安全な場所へ移動することが求められます。 Kemudian masyarakat atau penduduk ketika dikeluarkan perintah atau anjuran untuk evakuasi, mereka akan berbondong-bondong untuk evakuasi diri menuju ke tempat evakuasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah mereka. Lebih aman. こちらは警報の基準の一例です。 Ini adalah salah satu tabel contoh standar kriteria peringatan dan anjuran. その土地の地形や気候を考慮してそれぞれの地域に警報基準が決められています。 Kemudian angkanya ini adalah disesuaikan dengan lokasi daerah dan juga dari topografi dari masing-masing daerah dan cuaca di daerah di masing-masing daerah. それでは先ほどお話しした特別警報の設立の背景について説明します。 Sekarang saya jelaskan mengenai penetapan peringatan darurat khusus yang baru diterapkan mulai tahun lalu. Apa latar belakangnya dan kenapa dibuat peringatan darurat khusus? 設立のきっかけとなったのは2011年の津波の災害と同じ年に発生した台風による土砂災害でした。 Yang menjadi latar belakang diterbitkannya peringatan darurat khusus ini adalah kejadian bencana besar tahun 2011, yaitu berupa gempa dan tsunami tahun 2011 yang lalu, dan juga pada tahun yang sama tahun 2011 juga ada bencana tanah longsor yang besar kala itu. Ini yang menjadi latar belakang dapat ditetapkan peringatan darurat khusus. 2011年に発生した台風カラスは大雨をもたらし深刻な土砂災害を引き起こしました。 Dan tahun 2011 itu telah terjadi bencana topan talas yang membawa kerusakan yang besar dan juga disertai adanya hujan yang sangat lebat. この台風により100人近くの人が死亡もしくは行方不明となりました。 Akibat dari angin topan talas ini, waktu itu 100 orang itu menjadi korban meninggal atau tidak. こちらは台風カラスが接近した時の地点における降水量の時系列の状況です。 Ini adalah grafik yang menggambarkan berapa besar tingkat atau volume curah hujan yang terjadi akibat terpaan angin topan talas tersebut di satu titik tertentu diamati dari ini ada time series dari waktu ke waktu berapa perubahan volume curah hujan di satu titik tertentu. 注意報、警報、そして土砂災害警戒情報が発表された後も大雨が降り続きました。 Jadi di situ setelah dikeluarkan peringatan siaga dan awas dan hujan lebat dan awas bencana longsor, setelah dikeluarkan itu pun masih kita lihat dari tadi masih terlihat peningkatan volume curah hujan. 警報が発表した後、状況がどんどん悪くなっているということを伝えるための手段がその時はありませんでした。 Jadi setelah dikeluarkannya awas bencana, jadi
yang paling hijau itu awas juga. Itu ketika kondisi semakin parah dan semakin buruk, itu tidak ada lagi satu kriteria yang lebih tinggi di atas awas bencana. そして、警報を発表したかなり後に、深刻な土砂災害が起こってしまいました。 Jadi bencana tanah longsor terjadi setelah dikeluarkannya awas bencana itu dalam waktu yang cukup lama. 警報を発表した後、状況が、かなり悪くなっているということを伝えるために特別警報が設置されました。 Jadi peringatan berupa awas bencana ini waktu itu dalam waktu cukup lama baru terjadi bencana. Oleh karena itu untuk memberikan satu tingkat yang lebih tinggi membuat masyarakat nanti lebih siap lagi, maka dibuatlah satu kriteria lagi baru lagi, yaitu peringatan darurat khusus yang lebih tinggi, yang paling tinggi di atas peringatan awas bencana. こちらは注意報、警報、特別警報を発表するときの関係値です。 Ini grafik ini atau gambar ini menggambarkan konsep umum kapan dikeluarkan peringatan berupa siaga, kapan dikeluarkan peringatan awas, dan kapan dikeluarkan peringatan darurat khusus. 注意報を発表した後、深刻な災害が引き起こされると予想されるときに警報を発表します。 Kemudian setelah dikeluarkan ya peringatan siaga terhadap kondisi tidak membaik dalam malah akan lebih buruk, maka akan ditingkatkan menjadi peringatan awas ya, warning. 警報を発表した後、さらに深刻な災害が引き起こされると予想される場合に特別警報を発表します。 Setelah dikeluarkannya peringatan berupa awas atau warning, tapi ternyata kondisinya makin memburuk dan diperkirakan akan terjadi bencana yang parah, maka setelah itu akan dikeluarkan tingkat lebih tinggi lagi, yaitu peringatan darurat khusus emergency warning. 特別警報の基準としましては、例えば、大雨に関する特別警報は、50年に一度の大雨が予想される場合に、特別警報が発表されます。 Dan kriteria kapan dikeluarkan peringatan darurat khusus ini adalah misalnya kalau kita lihat dalam kasus hujan, maka ketika dideteksi hujan yang terjadi, hujan sangat besar, sangat lebat yang terjadi dalam interval 50 tahunan, jadi 50 tahun itu dan cuaca kemudian ada sampai pada level tersebut, maka dikeluarkan peringatan darurat khusus. 気象庁が特別警報の運用を昨年1月30日から開始しました。 JMA itu mulai memperlakukan ini satu peringatan tertinggi, peringatan darurat khusus itu adalah tanggal 31 dan tanggal 30 Agustus tahun 2013 yang lalu. そして、最初の特別警報は、台風による、大雨がもたらされた時に、発表しました。 Dan peringatan darurat khusus yang pertama kali dikeluarkan adalah pada saat ada hujan lebat yang berpotensi membawa bencana longsor, dikeluarkan pertama kali. Dan 次は土砂災害警戒情報について説明します。 Dan berikutnya penjelasan mengenai peringatan untuk bencana tanah longsor, bencana sedimen. その情報は、土砂災害の危険度が非常に高まったときに、発表される情報です。 Ini merupakan sebuah informasi yang akan dikeluarkan ketika potensi akan terjadinya bencana sedimen tanah longsor ini dirasa cukup besar. Ini akan dikeluarkan informasi ini. この情報は、気象情報を持っている気象庁と、過去の土砂災害の情報などを持っている都道府県が共同で発表します。 Informasi di peringatan ini akan diterbitkan dengan kerjasama antara
JMA dengan menggunakan prediktor. JMA adalah lembaga yang memiliki data meteorologi, sementara lembaga prediktor adalah lembaga institusi lembaga yang memiliki data bencana di masa lalu yang pernah terjadi di daerah tersebut. Jadi kita gabungkan dua data ini untuk mengeluarkan informasi peringatan bencana tsunami. 両社は事前に発表基準で調整を行い、必要な情報を交換しています。 Kedua institusi ini akan melakukan pembahasan awal terlebih dahulu mengenai bagaimana kriteria untuk mendapatkan informasi di daerah tersebut. Setelah ditetapkan aturan mainnya di awal, maka jika memang sampai pada kondisi seperti itu, maka kedua institusi akan bersama-sama mengeluarkan informasi peringatan bencana tsunami. この情報は市町村において避難勧告と防災対応を取るためのサポートとして使われます。 Informasi peringatan bencana tsunami ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota desa atau prefektur untuk mengeluarkan informasi anjuran atau perintah evakuasi kepada anggota masyarakat atau penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Berikutnya adalah mengenai informasi peringatan banjir. 情報は主な河川について洪水による災害が予測される場合に河川を管理する国土交通省もしくは都道府県と気象庁が共同で発表する。 Ini merupakan satu informasi peringatan banjir yang dikeluarkan oleh JMA bersama dengan kementerian yang menangani masalah persungaian, yaitu dalam hal ini adalah MLT atau pemerintah prefektur. 気象庁からは洪水の情報について、河川を管理する組織からは河川水位の情報について社外に情報共有を行い、発表のタイミングを調整しています。 Kemudian sebelum mengeluarkan peringatan banjir ini dari JMA Badan Meteorologi Jepang, kita akan menginformasikan mengenai volume curah hujan dari alam ukur yang dimiliki oleh JMA. Kemudian pemerintah yang menangani badan usaha yang menangani sungai dan daerah MLT, kita akan menginformasikan mengenai ketinggian atau volume air di sungai tersebut. Data itu akan dikombinasikan dan dipakai untuk menerbitkan atau mengeluarkan informasi peringatan banjir. 洪水予報にはその危険度のレベル、雨量、河川水位についての情報が含まれています。 Informasi peringatan banjir ini informasi yang terdiri dari mengenai perkiraan ketinggian air, kemudian perkiraan curah hujan, curah hujan. Berikutnya adalah informasi tentang peringatan topan. 気象庁は地域特別気象センターとして西太平洋地域に発生した台風の予報と解析に責任を負っています。 Dan JMA merupakan satu dari 9 dan sebenarnya dibagi menjadi 9 area. Jepang merupakan satu institusi yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan informasi cuaca untuk area daerah sebagai dari Samudra Pasifik dan area Pasifik yang diarsir warna kuning. Itu adalah daerah tanggung jawab Jepang. こちらは台風予報の事例です。 Ini adalah contoh informasi angin topan. 3日先までの台風の位置の暴風域の予想、そして5日先までの台風の位置の予想を発表しています。 Jadi informasi ini berupa informasi perkiraan atau perakiraan jalur arah angin topan dan juga besar skala angin topan yang bakal menimpa sampai 3 hari ke depan. Dan juga perakiraan jalur arah angin topan sampai 5 hari ke depan. 日本は台風の予報は
Kemudian peringatan topan ini akan diupdate 3 jam sekali. Tetapi ketika angin topan itu diperkirakan akan mengenai daerah teritorial Jepang, maka update untuk informasi topan itu lebih diperpendek, jadi selang 1 jam, jadi 2 jam sekali itu akan dikeluarkan di update. Dan berikutnya adalah mengenai produk-produk dari perakiraan yang perakiraan cuaca yang lainnya. Gambar depan ini menunjukkan contoh dari produk perakiraan cuaca jangka pendek. Jadi kita menggunakan tiga perakiraan, yaitu selain perakiraan harian atau ya daily forecast, juga ada time sequence forecast, itu perakiraan dari waktu ke waktu, time forecast, dan juga perakiraan dari distribusi, ya, perakiraan dari distribusinya, penyebarannya. Dan itu juga kami mengeluarkan informasi berupa perakiraan cuaca seminggu ke depan. Ini adalah gambar konsep mengenai operasional kantor JMA. Jadi JMA itu akan mengumpulkan berbagai informasi berdasarkan dari data gambar satelit, foto satelit, kemudian pengamatan atau pemantauan udara di lapis atas, lapisan atas udara, kemudian pengamatan menggunakan radar dan pengamatan di permukaan. Jadi data ini kita kumpulkan. Kemudian setelah data ini dikumpulkan, maka kita melakukan analisa dan menggunakan sistem komputer metodologinya, kemudian mengumumkan produk-produk perakiraan yang ada. Berdasarkan dari prediksi cuaca numerik dan pengumpulan dan data meteorologi, maka kita mengeluarkan dari berbagai informasi, misalnya daily forecast, perakiraan harian dan lain sebagainya. Angka ini menunjukkan tugas dari masing-masing kantor perakiraan cuaca. Jadi yang bertugas mengeluarkan informasi cuaca atau perakiraan cuaca adalah National Forecast Center, dalamnya adalah kantor pusat dari JMA ini, ya, di sini. Kemudian pusat perakiraan regional atau Regional Forecast Center itu ada 11 pusat, dan juga kantor meteorologi lokal. Kemudian untuk peringatan atau awas atau warning dan
warning dan emergency warning, jadi awas dan peringatan darurat khusus tadi itu dikeluarkan oleh kantor meteorologi lokal. Kemudian ini adalah penyebarluasan peringatan terutama terkait penanganan bencana ke lembaga-lembaga atau pada terkait. Jadi dari Badan Meteorologi Jepang ini atau JMA ini akan dikirimkan informasi ke pemerintah daerah itu atau lembaga-lembaga terkait lainnya. Selain itu juga JMA menyediakan informasi kepada para kantor-kantor penyiaran stasiun televisi atau operator lainnya, kemas media, dan ke masyarakat bisa melalui homepage dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah upaya sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi JMA itu membuat berbagai bentuk media untuk sosialisasi kepada masyarakat, itu berupa pembuatan pamflet-pamflet atau pembuatan video-video filmnya. Selain itu juga JMA secara aktif ikut serta dalam berbagai event atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di daerah untuk menyebarluaskan informasi yang dimiliki oleh JMA ini. Mereka itu sudah penjelasan dari ya, kalau ada ini mengajukan pertanyaan, izin kepada pimpinan saya mempertanyakan satu yang presentasi yang tadi yang awal. Yang pertama adalah mengenai kasus tadi dijelaskan mengenai keajaiban di Kamaisi tadi. Kenapa saya ingin menanyakan, karena mengapa sampai kasus Kamaisi ini oleh JMA dikatakan sebagai suatu keajaiban. Tadi dijelaskan bahwa ada waktu masa atau golden time sejak dinyatakan itu bahaya tsunami, itu ada waktu 10-20 menit untuk menyelamatkan diri. Nah, kalau kasus Kamaisi dikatakan sebagai suatu keajaiban, berarti ada suatu asumsi kondisi di Kamaisi itu sebenarnya hampir mustahil untuk dilakukan, karena dinyatakan sebagai keajaiban. Ajaib itu biasanya sudah di luar kemampuan manusia biasanya, tapi itu bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya, apakah keajaiban itu terjadi begitu saja? Apakah memang ada peran pemerintah dan sebagainya? Jadi seberapa jauh keajaiban dengan waktu yang 10 atau 20 menit itu mengenai Kamaisi. Terkait dengan yang presentasi kedua, saya ingin menanya mengenai kasus yang aktual sekarang, yaitu mengenai kasus Hiroshima, tanah longsor di Hiroshima. Kita ketahui bahwa itu terjadi hujan lebat, tanah longsor, ini jatuh korban, baik meninggal, hilang maupun luka-luka. Nah, pertanyaannya, apakah JMA sudah melakukan prediksi itu akan terjadi? Dan apakah JMA sudah memberikan peringatan kepada pemerintah prefektur setempat sehingga itu terjadi? Nah, kalau kita mengikuti pemberitaan di TV, itu ada beberapa penduduk yang diwawancara mengatakan dia selama ini tidak pernah mengalami bencana seperti itu di daerahnya. Nah, ada pemikiran ya, apakah memang daerah itu memang sudah dari awal memang diduga akan terjadi longsor seperti itu atau tidak? Nah, kalau memang ada peringatan dini dan sebagainya, mengapa masih bisa jatuh korban sampai meninggal dan hilang hampir 100 orang? Nah, sehingga pertanyaannya adalah yaitu tadi, apakah memang JMA sudah memperingatkan pemerintah prefektur kota setempat terkait dengan itu? Kemudian upaya-upaya apa sehingga itu bisa terjadi seperti itu? Dan sampai sekarang kalau kita lihat hampir setiap pemberitaan di NHK World itu muncul terus dengan topik-topik yang baru.
Jadi itu saja barangkali pertanyaan saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. 津波で流されて死んでいったんだけれども、いつも訓練をやっていたという日々の努力が報われて、たまたまその A 地点が危なかったので C 地点に逃げたので助かったと、それを我々は奇跡という。いつもの訓練の A の地点までしか見ないですね。B とか C とは訓練とかしたりしないんですね。Atau keajaiban ya. Itu karena ya itu adalah anak-anak siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Seluruh siswa itu 100% semuanya selamat ya. Dan pada waktu itu kenapa kita sebut sebagai keajaiban? Karena mereka itu melakukan drill, latihannya itu hanya ke titik A saja. Selama ini hanya melakukan ke titik A. Tapi kalau semuanya waktu itu hanya ke titik A, tadi kita lihat semua di akhir yang warna coklat itu mereka kan habis ya. Itu seluruh siswa-siswi SD yang mereka hanya selalu drill latihan ke titik A. Pada waktu itu mereka terus pindah ke titik B, ada ke titik C, sehingga semuanya selamat. Ini disebut sebagai keajaiban. Kalau mereka hanya sesuai dengan drill latihan yang setiap waktu saja di A, semua bisa habis semua. Itu inisiatif ya. その時は誰がこの A 地点から B 地点に避難しようと思いついたのかどなたですか？生徒と先生が話し合っていこう。Waktu itu adalah hasil pembicaraan antara siswa-siswi dengan para guru di situ semuanya. Dan misalnya anak SD kan tidak mudah ya, anak kecil kelas 1 SD aja misalnya. Inisiatif itu berarti keajaibannya di inisiatif tadi. その B に避難しようという考えを思いついたことは奇跡ですね。自分たちで自助控除だけじゃなくて自助とか控除に使う。Yang terus yang kita kedua adalah karena mereka semua tidak hanya berharap pada kojo, pada bantuan dari Allah dan pemerintah, tapi mereka sudah sadar diri, sudah punya kemauan diri dan jijonya sudah kuat. Jadi mereka punya inisiatif, tidak hanya menunggu, tapi mereka bergerak. Selama mereka kita sebut sebagai keajaiban. 一点目ですね。2点目の方は今度最近起きた土砂災害、広島で起きた犠牲になった方、また行方不明の方がいらっしゃるというのはテレビでニュース今でも見てるんですが、そこで私はお伺いしたいのはその、災害が起きる前に気象庁からの、または、自治体からの警報、また物質警報はその時に出されたんでしょうか。もしまたは何らかの警報、何らかの避難命令かなんか出されて、避難していなかったのか、どうしてこの犠牲者の方が犠牲になったのか、それで、それに関して今土砂災害が起きた場所というのはその場所ということ自体はもう危険地域に指定された地域なのか、または危険地域じゃなくて本来ならば土砂災害が起きないところは今回起きてしまったということなのか。気象庁は、警報を、事前に特別警報ではなくて警報ですけれども事前に発表している。Mengenai bencana tanah longsor di Hiroshima itu untuk JMA waktu itu sudah mengeluarkan peringatan awas ya, bukan yang darurat, itu yang awas, yang warning. 土砂災害警戒情報っていうのが基本的には避難勧告に相当するものなんですが、それも出していました。ただし時間帯が悪くて、夜中の時間帯ですね、夜中の2時3時、人が寝てる時間に避難勧告が出たので、なかなかその避難をする人が多くなかったっていうのが一つの原因。 Jadi informasi peringatan bencana itu ketika keluar dari JMA itu setara dengan informasi anjuran untuk evakuasi di tingkat pemerintah daerah. Yang menjadi masalah adalah jam kejadiannya. Kejadian antara jam 2 jam 3 tengah malam. Ini orang-orang masih pada tidur ya. Jadi mungkin banyak orang yang tidak sempat atau tidak melakukan evakuasi karena memang pada tidur. もう一つはその予想していた以上の雨が3時間200ミリという気象台が予測していた以上の大雨が降ってしまったために、
Kemudian selain itu juga volume curah hujannya waktu itu jauh di atas dari perakiraan kantor meteorologi lokal yang ada di sana. Jadi volume curah hujan adalah dalam 3 jam turun 200 mm hujan. Ini sangat di atas dari perakiraan kantor meteorologi yang ada di daerah tersebut. Dan Kenshi satu kah? 現地かどうかわからないですけど、わからないですけど、あの状況から見るとやはり指定はしてあると思いますけど。おそらくその土砂災害警戒情報を出される、そういう対象の地域で。Dan daerah itu juga memang merupakan satu daerah yang memang menjadi satu target untuk menjadi satu target daerah yang akan mendapat informasi peringatan bencana tanah longsor. Tapi apakah daerah itu sudah ditetapkan sebagai daerah area bahaya atau tidak, kita tidak tahu persis. Kan ada daerah ditetapkan di seluruh daerah bahaya, daerah area bahaya itu ada. Tapi itu apakah masuk dalam kategori area bahaya atau enggak, kita tidak tahu secara persis. Tapi kalau itu merupakan area yang menjadi target untuk mendapatkan informasi peringatan bahaya tanah longsor, itu termasuk. Ya, kita ke lapangan ya, karena kalau udah waktu sudah habis. Jadi yang di area keduanya adalah bentuk pattern ya, pattern berapa detiknya, berapa detiknya itu ada polanya. Jadi yang ditentukan bukan melodinya, bukan suaranya seperti apa, tapi dia pattern ya, bentuk ya, pattern ya. Ya, ada dia 3 detik, 3 detik, 6 detik gitu. Jadi lama bunyi ya. Ya, kalau bunyinya mana aja? Ya, ini kalau tsunami di atas 3 meter itu 3 detik, 2 detik, 3 detik, 2 detik, 2 detik. Kalau kira-kira 2 meter, 5 detik, 6 detik, 5 detik, 6 detik gitu. Kalau setengah meter, 10 detik, 2 detik, gitu. Jadi lebih panjang kalau ini panjang. Kalau masih bahaya makin pendek ya. Kayak kentongan. Ya, ada kentongan di sini.